Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal ladzizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan kucuran berkah rahmat dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat iman, kita syukuri nikmat Islam, dan kita syukuri nikmat ihsan. Banyak orang yang bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, tapi jarang orang yang mensyukuri nikmat ihsan. Nikmat ihsan adalah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Kita takut kepada Allah sehingga dimanapun kita berada, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam rindu senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena jasa beliau, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jimat, sesajen dan lain sebagainya. Berkat jasa beliau kita hari ini bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita semua senantiasa memperbaharui rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita memperbaharui juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Kita perbarui juga pola hidup kita dengan senantiasa memperbanyak setiap aktivitas kebaikan. Selalu kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga berkah apapun tidak akan terputus. Dengan selalu menyebut nama Allah, insya Allah akan muncul rasa takwa itu dalam diri kita, sehingga kita laksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di akhirat kita melihat ada ahli maksiat masuk neraka, itu wajar saja. Kalau nanti kita melihat di akhirat koruptor masuk neraka, wajar saja. Kalau nanti kita melihat para pezina, para perampok, para menabuk masuk neraka, itu sesuatu yang biasa saja. Tapi nanti di akhirat kita akan terheran-heran karena ada ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Al-Quran, tapi ternyata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Apa sebabnya? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi penghalang dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu masuk atau terhalang masuk surga. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang terhalang masuk surga adalah at-takabbur, yaitu seseorang yang memiliki sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah, sebesar ujung rambut atau sebesar debu. Lalu seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya senang memakai baju yang baru, saya senang memakai sepatu yang bagus, apa itu termasuk sombong?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Orang yang sombong, kata Nabi, ada dua cirinya. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, tidak mempan nasihat, tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan, adalah ciri orang yang sombong. Dia akan mencari alasan untuk membenarkan penyimpangannya. Misalnya, ada seorang imam masjid sudah bergelar haji, dikritik oleh seorang siswa SMA lulusan pondok pesantren. "Pak Haji, tadi saat jadi imam menurut saya, menurut ilmu saya yang saya pelajari, dan adalah ada yang salah." Pak Haji akan ngomong, ente baru lahir, saya sudah haji. Sombong, menolak kebenaran. Begitu juga seorang suami, dia nasihati oleh seorang istri, "Bang, sholatlah berjamaah ke masjid. Rasulullah sangat senang kalau umatnya sholat berjamaah ke masjid. Saya lulusan S2, kamu cuma tamat SMA, jangan ceramai saya." Sombong, menolak kebenaran. Yang kedua, ciri orang yang sombong adalah meremehkan orang lain. Silahkan bangun rumah yang bagus, biar kita nyaman, tenang hidup di dalamnya. Tapi kalau menghina orang yang masih ngontrak, itu sombong. Silahkan beli perhiasan yang mahal, mobil yang mewah, tapi kalau menghina orang pejalan kaki, itu sombong. Ia yang kekulul jannah tidak akan masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga karena sombong. Tapi anehnya hari ini ada orang yang belum masuk surga sudah berlagak sombong. Iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Iblis berkata, "Ana khairun minhu, aku lebih mulia daripada Adam." Lihatlah hari ini banyak orang yang sombong, merasa pasti masuk surga, merasa paling sunnah, merasa paling mengamalkan hadis Nabi, merasa paling mengamalkan Al-Quran. Yang benar dia saja, orang lain semuanya salah. Orang itu bid'ah semua. Dia sajalah yang merasa sunnah. Sholat merasa sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang merasa memiliki surga Allah. Padahal jika dilihat soal ilmu pengetahuan, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Tapi iblis tidak pernah menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah, karena dalam dirinya ada kalimat, "Aku lebih baik dari siapapun." Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Minimal ada 4. Yang pertama, harta. Kalau sudah kaya, sering menghina yang tidak punya uang. Kalau sudah mulai penghasilan tinggi, mulai meremehkan orang yang gajinya serabutan. Yang kedua, pangkat. Merasa pangkat sudah tinggi, apalagi menjadi seorang nomor 1 di kabupaten, di provinsi, dan seterusnya. Mulai seseorang menunjuk orang, kalau menyuruh pakai emosi, pakai marah-marah, sombong. Pangkat jabatan bisa membuat orang sombong. Padahal kata Imam An-Nawawi, pangkat yang kalian kejar-kejar di dunia ini, di dunia, boleh jadi di akhirat akan menjadi penyesalan yang luar biasa di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan orang sombong biasanya adalah karena ilmu pengetahuan. Merasa sudah S2, merasa sudah S3, merasa sudah profesor, orang lain tidak ada apa-apanya. Yang keempat, yang menyebabkan orang bisa sombong adalah ibadah. Merasa sudah paling ke masjid, merasa sudah paling mengamalkan ajaran Nabi, orang lain dikatakan sesat semua. 4 hal ini bisa memicu seseorang menjadi sombong. Orang yang sombong menjadi penyebab dia terhalang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusokir khaddaka linnasi
wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua, orang yang menyebabkan seseorang terhalang masuk surga adalah tarkud duyun, matinya masih meninggalkan hutang. Suatu ketika didatangkanlah jenazah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat minta jenazah ini disolatkan kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah jenazah ini masih meninggalkan hutang? Dia menjawab, iya, 3 dinar jumlahnya. Kata Nabi, kalian saja yang mensolatkan, saya tidak mau. Berkatalah Abu Qatadah, tolonglah ya Rasulullah, solatkanlah dia, hutangnya biar aku yang menanggungnya. Baik, kata Nabi. Barulah disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita bisa tahu betapa Nabi tidak menyukai orang yang meninggal masih meninggalkan hutang. Oleh sebab itu, setiap kali jenazah ingin dimakamkan, maka ahlul bait atau ahli waris berkata, kalau selama hidupnya dia ada hutang, baik hutang materi ataupun hutang janji yang belum ditunaikan, hubungilah ahli keluarganya. Karena mau setelah sesaleh apapun, mau sesoleh apapun, sealim apapun, kalau mati masih meninggalkan hutang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali matinya masih meninggalkan hutang. Yaghfiru lisyahidi kulla dzambin illa daini, kecuali dia punya hutang maka bisa masih terhalang untuk masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita punya hutang berapapun jumlahnya, hanya 1000 perak tetap hutang, hanya 500 perak tetap hutang, bayar dia. Sudah lupa mungkin, kita yang ingat bayar. Jangan sampai masuk neraka gara-gara hanya uang 1000. Jangan sampai masuk neraka gara-gara hanya uang 500 rupiah. Bayar hutang itu. Orang yang korupsi 1 miliar masuk neraka mungkin masih keren. Jangan sampai masuk neraka gara-gara hanya 1000 rupiah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bayar hutang kita, baik hutangnya yang bersifat materi ataupun hutang yang berwujud apapun yang sifatnya janji al-wa'du dainun, janji Allah adalah hutang. Para pejabat, anggota dewan, kepala daerah yang masih punya janji kepada rakyat, tunaikan sebelum ajalnya datang. Kalau tidak, engkau akan dituntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala oleh rakyat satu kabupaten, oleh rakyat satu provinsi, bahkan oleh rakyat se-Indonesia. Kemana kita mau bertanggung jawab? Bayar hutang itu dan tidak akan selamat di akhirat kalau matinya masih meninggalkan hutang. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahim, yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kita sudah memasuki menjelang, bahwa kita sudah masuk atau selesai menjelang pilkada atau kita masuk pilkada, telah kita lalui. Berbeda pilihan biasa saja, berbeda hubungan biasa saja. Jangan sampai putus silaturahim kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kita manusia makhluk non-political, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun kita pasti memerlukan orang lain. Kita perlu pertolongan orang lain. Makanya jangan jahat sama orang, apalagi dengan tetangga sebelah rumah kita. Kalau kita kesulitan, kalau kita dapat musibah, kalau kita dapat ujian atau kesusahan, bukan tetangga jauh yang pertama kali menolong kita, tentu adalah tetangga yang terdekat kepada kita. Orang yang mati-matian kita dukung, mungkin mereka sekarang sudah berkawan, dulu mereka berlawan.
Sekarang mereka berkawan. Sementara kita di kampung sudah puluhan tahun tidak tegur sapa. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang Muslim lebih dari 3 hari mendiamkan saudaranya. Lebih dari 3 hari tidak tegur sapa dengan saudaranya, haram hukumnya. Apalagi sampai 5 tahun, 10 tahun. Sudahlah, biasa saja. Jangan sampai menjatuhkan satu sama lain, apalagi saling bertengkar. Ini tidak dewasa. Maka orang yang sampai putus tali silaturahim, ia layak yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Terakhir yang menjadi penyebab seseorang terhalang masuk ke dalam surga Allah adalah uququl walidain, yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sesaleh apapun, sealim apapun, orang serajin apapun, dia tahajud, baca Al-Quran dan seterusnya, maka dia terhalang masuk surga apabila dia memusuhi orang tua atau durhaka kepada orang tua. Celakalah dia, kata Nabi. Celakalah dia, kata Nabi. Dan celakalah dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Nabi? Rasulullah menjawab, yang celaka itu adalah mereka yang menemui kedua orang tuanya dalam keadaan uzur, sudah tua banget, tapi keduanya tidak menyebabkan mereka masuk surga karena menjadi anak yang durhaka. Kalau hari ini mungkin di antara kita ada yang sholat 5 waktu tepat waktu, berjamaah di masjid luar biasa, anak-anaknya penghafal Al-Quran, istri dan anaknya perempuannya berjilbab syar'i, bahkan bercadar, rumah tangganya soleh luar biasa, tapi di balik itu ternyata sudah seminggu dia tidak bertegur sama dengan orang tuanya, sudah sebulan dia berkelahi dengan kedua orang tuanya, sudah 1 tahun dia tidak menjenguk orang tuanya. Sakit hati orang tuanya ketika orang tuanya meminjam uang pun harus izin sang istrinya. Seorang imam madhab yang paling tua namanya Imam Abu Hanifah, terkenal dengan madhab Hanafi, ilmunya hebat, tinggi, luar biasa, muridnya banyak. Suatu ketika ibu Imam Hanafi bertanya tentang sesuatu hukum. Wahai anakku Abu Hanifah, ibu mau bertanya tentang sesuatu hukum. Lalu Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Wahai muridku Abu Yusuf, tolong kamu jawab pertanyaan ibuku ini. Aku tidak bisa. Lalu Abu Yusuf terheran-heran. Wahai imam, engkau adalah ulama besar, ilmumu luar biasa. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmumu wahai imam. Kenapa saya yang disuruh menjawab? Lalu Imam Abu Hanifah membacakan surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Waqfid janaka dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Kalau saya yang menjawabnya, kalau Abu Hanifah, saya khawatir dianggap menggurui orang tua saya. Makanya engkau saja muridku untuk menjawab. Hadirin, bayangkanlah sekelas Imam Abu Hanifah yang ilmunya luar biasa, tidak berani memposisikan dirinya sebagai guru di hadapan kedua orang tuanya. Sedihnya kita hari ini ada orang yang baru hafal 2 hadis ataupun belajarnya lewat YouTube, tapi kasar ngomong sama orang tua. Orang tuanya kafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Air mata orang tua bukan madhab salafus soleh. Imam Abu Hanifah, tabi'in, para sahabat, akhlaknya luar biasa kepada kedua orang tuanya. Maka anak yang durhaka, sesaleh apapun, dia bisa menyebabkan terhalang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 4 hal poin yang dapat khotib sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan
menjadi peringatan bagi kita semuanya supaya satu, jangan sombong. Dua, kalau punya hutang segeralah lunasi. Tiga, jangan sampai putus silaturahim, apalagi hanya karena hal-hal sepele. Yang dianjurkan adalah silul arham, kita sambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan di akhir kita semua mulia, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berbuat baik dengan ibu bapak kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wasamiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashabi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akram awwalina wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man kana lahu minan nabiyyin sholatan daimatan biyau samawati wal arabin amma ba'du fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ati was shawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna wa amarakum bi ibadati nafsatan musabbihan bi kursi inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tuma'ana al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wa sultan mutarfat wa sadaika wa bihana ma dhara minha wa ma batar min baladina hadha rasul min buldan muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala